lagi Rizky, Jessica, Raditya, Made, Devika, siapa lagi ya? Deviani dan yang lainnya. Ada nggak disebutkan ya? Saya siapa? Krisna. Kemudian siapa lagi? Sanjaya. Ada teman kalian yang nggak hadir? Nihil, berarti hari ini semuanya hadir. Tadi sudah berdoa, aku harap semuanya sudah sehat ya. Devi aman Devi? Tengah? Aman, nyaman? Baik, sekarang seperti sebelumnya kan di sini mau dimaklumi. Ibu kan mengumpulkan Devi sama Nengah dengan beberapa teman kalian supaya ada diajak untuk apa? Komunikasi untuk membantu teman kalian belajar. Ya sekarang kalian sudah siap belajar? Bapak siap kalian? Jangan siap-siap aja. Ayo. Bukunya udah ada di atas meja. Buka. Kemarin ibu nge-share video di WA group. Video apa ya? Sudah diputar videonya. Nanti pertanyakan terkait dengan isi video itu ya. Nah, isi video itu terkait dengan materi kita hari ini apa ya? Transformasi geometri refleksi. Nah, jadi refleksi itu ada pun tujuan pembelajaran kita. Ngapain kita belajar refleksi? Yang pertama itu apa? Yang menerapkan transformasi refleksi itu baik itu titik, garis, gabung data pada bidang koordinat kartesius. Makanya kemarin ibu ajak kalian membuat apa? Sebagai dasar kalian nanti untuk menerapkan transformasi refleksi. Nanti ibu akan tes lagi. Masih ingat koordinat kartesius? Masih bagus ya. Jadi nanti dari transformasi itu baik itu garis kita transformasikan, baik itu bangun datar, kuncinya dasarnya ada di titik. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah menerapkan pada koordinat kartesius, nanti kalian dapat menganalisis perubahan-perubahan itu antara titik asal ke bayangan. Ya. Antara titik asalnya dengan titik bayangan kalian amati di sana, sehingga nanti tanpa kalian menggambar, kalian bisa menentukan bayangan benda tersebut dengan bantuan apa? Rumus. Ya, itu nanti manfaat kalian menggunakan rumusnya. Tapi nanti ibu aja kalian mengenali rumus tersebut melalui pengalaman kalian yang nah, itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang, ngapain kita belajar refleksi? Penting kan belajar refleksi? Itu apa? Penting katanya untuk apa? Mau sederhana tadi pagi ngapain? Bercermin. Nah, coba kalian amati beberapa bentuk refleksi yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Namun, di sini bakal ceritakan dulu proses pembelajaran kita. Nanti penilaiannya, profil lulusan yang akan menjadi target kita hari ini. Ingat ada berapa profil lulusan? Kalau dulu kan ada 6, sekarang ada 8. Kalau dulu dikenal dengan profil wajah Pancasila, sekarang 8 profil lulusan. Nah, yang ibu bulat-bulatkan inilah yang menjadi target kita hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada kreativitas. Nanti kreativitas itu dari kalian menggambar. Jadi kalian nanti menemukan rumusnya itu pencerminan. Kemudian ada kolaborasi. Dari mana nanti ibu nilai? Dari mana kira-kira ya? Dari kerja kelompok. Ada yang kepanasan boleh geser kok biar nyaman belajar. Kayak ini kan kepanasan, geser-geser tuh ya.
senang berpose seperti ini? Siapa yang pernah coba? Sanjaya pernah coba, ceritakan Sanjaya gimana? Gimana kamu berpose seperti itu? Berjok. Bergaya di lembuyan. Ya. Saya kamu tunjukin hasil foto kamu ke teman-temannya nanti. Berarti secara tidak sadar sebelum Sanjaya Ibu kenalkan dengan materi refleksi, dia sudah menerapkan pengaruh dari pantulan cermin untuk menghasilkan bagus tidak ini fotografi ini. Seni tidak menurut kalian? Mau seperti itu membuat foto? Tanyakan ke Sanjaya yang bicara ya. Atau salah satu yang bisa kalian lihat secara nyata. Kenapa kita belajar refleksi? Tertarik nggak? Menarik? Ganti. Kalau ini apa? Dari mana? Nah, kita bisa lihat refleksi atau pencerminan pada pola-pola basic. Simetris, bentuknya simetris. Lihat polanya berulang ya. Ukuran dan bentuknya sama nih, pola yang di atas, pola yang di bawah ini lagi. Jadi dari sini dia sudah dua kita temukan di fotografi, kemudian di ranting. Nah, ada logo box sekolah ya. Dari logo box sekolah, di mana bisa kita lihat refleksinya? Di apa nih Bayu? Di logo sekolah, jadi menggambarkan desain logo suatu perusahaan, suatu komunitas itu bisa menerapkan konsep refleksi. Nah sekarang pertanyaannya, kalian kan sudah menonton video. Apa refleksi? Ketika kalian sudah melihat gambar-gambar. Ayo, anak-anaknya. Nah, siapa tuh? Naomi itu refleksi Naomi. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan sifat ini dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Oleh suatu cermin berarti bisa kita lihat dari contoh gambar yang pertama yang ditampilkan. Jadi di sini menggunakan sifat bayangan dari suatu cermin. Apa sifat bayangan dari suatu cermin? Ketika kalian bercermin, apa sifat bayangan dari suatu cermin? Memiliki bentuk ukuran yang sama. Ketika kalian bercermin, ternyata bentuk dan ukuran kalian sama. Lagi? Tidak apa enggak? Jarak bayangannya sama. Apa lagi? Tadi ya? Cermin menjadi titik bagian antara bayangan dan titik asli. Berarti di sini setelah kalian menyaksikan videonya dan gambar yang di depan, kalian sudah bisa menemukan sifatnya. Yang pertama, tadi siapa yang menjawab ya? Nah, apa yang kamu jawab tadi? Memiliki bentuk dan ukur yang sama. Lihat bentuk dan ukurnya sama nggak? Jadi yang pertama bentuk dan ukuran sama. Ibu tulis kata kuncinya itu caranya seperti. Tidak perlu semua kalimatnya kalian tulis. Nanti kalimat itu kalian silakan sambung lagi dengan kalimat kalian sendiri. Kemudian setelah Pani, siapa tadi menjawab ya? Indah, ya Indah. Jarak bayangan cermin sama. Bisa nggak kalian amati jarak yang sama? Berarti sifat yang kedua bisa kalian jawab. Apa lagi? Ya? Saling berhadapan dengan bangun aslinya. Lihat jambul anak tuh. Matanya kamu perhatikan. Berhadapan atau membelakang itu semireng ya. Berhadapan. Tapi sifat berikutnya ada berhadapan. Ada lagi yang menemukan sifat lain? Ya,
sama dengan jaraknya aksnya ke cermin. Otomatis cermin tuh kalau ibu ibaratkan dengan tubuh kita, cerminnya membelah tubuh kita menjadi dua bagian yang sama atau simetris. Kalian bisa lihat pada serangga yang terbang misalnya apa? Yang bentuknya simetris. Kalau kita belah di tengah-tengah, ya. Nah sayangnya plastik simetris. Jarak yang sama cermin sebagai titik tengah. Sekarang coba perhatikan ketika menarik garis itu ada simbol sudut apa? Sudut apa itu? Siku. Mungkin karena gambarnya kurang jelas ya. Itu semua simbol sudut siku artinya garis yang ditarik itu harus apa? Tegak, lurus. Sifat berikutnya bisa kita ambil kata kuncinya adalah tegak. Sifat-sifat inilah nanti akan kalian gunakan untuk mencari bayangan titik pada koordinat kartesius. Nah sekarang berhubungan ibu tadi menyebutkan koordinat kartesius, siap-siap. Perhatikan di layar, nanti ibu akan sebutkan titiknya. Siapa yang cepat angkat tangan. Berapakah titik koordinatnya? Bisa? Nah, itu dulu. Bu, izin geser meja Bu ya. Izin geser meja, silakan. Sembarang titik angkat tangan berapakah koordinatnya? Titik D Nomi 3,3 benar kan titik D 3,3. Kita lihat ke bawah, kita mulai dari sumbu X. X nya berapa? 3 sampai D nya 3. Benar kan jawaban Nomi? Benar. Sekarang titik E yang belakang kita sudah kelihatan. Ya Dika. Berapa koordinat titik E Dika? Min 3, Min 3, gimana? Tepat tak? Kalian sudah bisa mengoreksi jawaban kalian. Nah sekarang saya belum dengar suaranya Debbie loh. Bisa Debbie? Titik D Debbie 1,1 benar nggak 1,1? Jadi sudah mengalami progres nih. Setelah ibu pindahkan tempat duduknya dengan temannya di sini, ada perubahan yang positif, yang lainnya juga ya. Nah selanjutnya di sini siapa yang tahu koordinat titik G? Baliknya lagi. Min 5. Nah, coba perhatikan di 5,1 di mana kamu dapat satunya titik G. Devika. Nah, perhatikan ya. Min 5,0. Kenapa satunya salah? Ini perhatikan. Kalau satu berarti ini titik G-nya bergeser ke sini. Ini dia ya. Nah, sekarang kan tidak ada pergeseran. Artinya tidak ke atas dan tidak ke bawah. Nggak salah ya. Nah, nanti kamu dengar jawaban dari teman kalian akan lebih ingat lagi. Ya sekarang, kenapa bisa bukan min 5,1 seperti jawab dari teman sebelumnya? Lihat, perhatikan. Dia tetap berada di suku X, tidak ke atas, tidak ke bawah. Artinya nilai Y-nya berapa? Nah, kalau sekarang di sini di titik A, tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, Krisna sebelum bertanya mengangkat tangan, kenapa Krisna? Ya benar, itu titik 0,0. 0,0 itu adalah titik pusat koordinat. Nanti ini akan menjadi sumbu dari pencerminan yang akan digunakan untuk pertemuan hari ini, khusus di sumbu X, dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mana? Yang gini tuh, yang lebih gampang memang kalian yang tidur dan yang berdiri. Nah cukup 2 sumbu. Nanti yang lainnya baik. Pemahaman awal kalian sudah baik tentang koordinat kartesius, kita kembali
dari tayangan PowerPoint-nya ini yang Ibu sampaikan sebelumnya ya, yang ada Ibu tugaskan, dan kalian juga sudah aktif bertanya ke Ibu apa yang harus saya buat. Itu sudah ada progres baik juga untuk kami. Setidaknya ingat kamu diberikan tugas. Ya, kemudian kalau tadi kalian kan sudah menyebutkan sifat-sifat dari pencerminan kan? Dari penjelasannya, dari bayangan Ibu kalian sudah bisa. Ini Ibu ilustrasikan gambar. Ini namanya Ibu ambil dari GeoGebra. Nanti kalian Ibu ajak menggunakan aplikasi itu untuk lebih memudahkan kalian menggambar. Coba di sini kalian bisa perhatikan gambar yang Ibu buat rapi nggak? Indah dipandang nggak? Nah, inilah salah satu aplikasi yang Ibu gunakan pencarian teknologi untuk membantu kita dalam proses membuat gambar ini. Seperti sifat-sifat yang tadi kalian sebutkan. Nah, inilah kalau titik kita cerminkan. Cerminnya sekarang di sini yang ada garis warna merah. Itu sumbu X atau sumbu Y? Sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan, kita ambil aja salah satu titik. Misalkan B. Berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Cos nih, 1, 2. Sekarang dari B aksen terhadap cermin berapa jaraknya? 1, 2. Nah, inilah yang kamu sebutkan sifat pencerminan tadi. Cermin sebagai titik tengah, jaraknya sama, ukuran bentuk sama. Lihat, ukuran dan bentuknya sama, saling berhadapan. Sekarang untuk memantapkan kembali pemahaman kalian terhadap pencerminan, ayo kita akan bermain mencari suatu bayangan. Ibu akan ambil alat yang ada di sini. Minta tolong saya ambil salah satu alat yang bisa digunakan sebagai pencerminan. Pakai sapu boleh, yang paling banyak. Ada nggak sapu lidi atau sapu hijaunya, sapu hijau? Ya. Ini sapu kalian sudah seni sekali nak. Perlu ini adalah pembaharuan. Dan sekarang supaya lebih nyata Ibu visualkan, tadi Ibu sudah visualkan melalui tayangan GeoGebra, sekarang Ibu visualkan melalui benda sederhana yang ada di lingkungan kelas kalian. Ini apa namanya? Sapu. Jangan dilihat di bawahnya, tetapi tongkat dari sapu ini lihat. Ini akan Ibu gunakan sebagai cermin. Nanti Ibu akan berdiri di suatu titik, lantai ini diibaratkan sebagai koordinat kartesius. Kalian cari bayangan Ibu sesuai dengan sifat-sifat yang sudah kalian sebutkan tadi. Bisa dipahami? Siapakah anak pemberani hari ini? Siapa yang mau menjadi bayangan Ibu? Namun Ibu perlu memberikan catatan, untuk bentuk dan ukuran Ibu tidak bisa memberikan ilustrasinya langsung, karena bayangan Ibu kan kalian. Ukuran kalian dengan Ibu gimana? Sama enggak? Mau ukurannya sama dengan Ibu? Nah, ya. Ya, siapa yang mau menjadi bayangan Ibu sekarang? Rizky. Kemarin Rizky ada sesuatu dengan Ibu. Lagi ada hal positif yang ditunjukkan untuk menutupi kejadian-kejadian sebelum. Rizky, gunakan sifat-sifat ini untuk mencari bayangan Ibu. Sekarang kamu cari bayangan Ibu, jangan oleh sinar matahari ya. Jangan oleh sinar matahari bayangan, tapi dengan konsep refleksi atau pencerminan. Nah, itu cermin Rizky. Sekarang Ibu berada di sini. Kamu harusnya berada di posisi apa? Di sini. Ini cerminnya. Nah, menurut kalian benar posisi Rizky? Rizky kemana? Indah bisa nggak mengarahkan Rizky kemana Indah? Tunjukkan Indah. Tunjukkan. Harusnya di mana? Di posisi Indah. Perhatikan Rizky. Kenapa di posisi Indah? Lihat jaraknya. Dari jarak itu berapa langkah ke cermin? 1, 2, 3. Coba kita cek sekarang dari posisi Indah. 1, 2, 3. Silakan cari posisinya. Nah, Rizky amati dulu ya. Ibu dan Indah akan memperagakan konsep pencerminan. Indah ikuti kemana Ibu bergerak ya. Rizky, perhatikan. Ya, perhatikan ya. Dan yang lainnya
Ketika ibu angkat tangan kanan, Kakak Dinda angkat tangan kiri. Sekarang di sini. Baik, tepuk tangan untuk Bapak. Dari ilustrasi ini, kalian lebih paham lagi dengan konsep pencerminan. Kalau tadi ibu amati, kalian masih ragu ketika ibu angkat tangan. Nah, ketika ibu tanyakan ke kalian, benar atau salah? Orang benar, orang salah. Padahal jawaban yang pertama sudah dijawab. Ya. Nah, sekarang saatnya kalian berkolaborasi dengan temannya. Aku minta kalian nanti menggambar. Sudah disiapkan koordinat kartesiusnya? Sudah. Mana? Kemarin kan sudah ibu periksa juga koordinat kartesius kalian sudah pintar-pintar bukan? Nanti akan ibu berikan LKPD, kalian menggambar satu objek, kemudian kalian cerminkan terhadap sumbu X, kalian cerminkan terhadap sumbu Y, buat pengamatannya, siapkan tabelnya. Dari tabel itu, nanti kalian mengamati perubahan yang terjadi, sehingga kalian bisa merumuskan rumus pencerminan. Terakhir, nanti kalian bisa menentukan bayangan dari titik tanpa melakukan menggambar di koordinat kartesius. Silakan cari kelompok kalian dengan tertib, ya, senyaman kalian. Makan belajar. Ini ke belakang aja. Ya, ini ke sini aja ya. Kalian kan sebelumnya sudah punya kelompok. Mau pindah kelompok? Yang penting senyaman kalian, dan syaratnya adalah dalam satu kelompok 4-6 orang, dan ada laki-laki dan perempuan. Dan silakan cari kelompok kalian. Kalian mau satu kelompok di sini semua? Boleh. Karena dari kemampuan kalian sudah ibu berikan dari pertanyaan pengantin itu secara umum, kemampuan kalian itu sudah memahami dengan dasarnya. Ini satu kelompok.
X sekarang tumbuh X. Kalau tumbuh X-nya sudah selesai, kalian supaya lebih hemat waktu, cukup kalian menggambar di tempat yang sama. Ini bisa titik-titiknya. Ini bayangan dari sini. Ini tidak ada. Ini yang tidak ada. Ini ada. Ini pertama. Ya, ini asal. Ini bayangannya. Ini bayangan dari sumbu. Ini D. Ini balik ya. Sekarang ini bayangan terhadap sumbu X-nya. Ini bayangan terhadap sumbu X-nya. Ya, ini artinya ini bayangan atau kebayangannya ini adalah titik asal itu saja dijadikan pada satu ini ada posisinya, kemudian nih pada posisi ini yang dibendahan ini kita ya bentar ya, jangan lagi dibayangkan. Warna, kamu bisa berikan warna pada cermin, kemudian pada bayangannya yang berbeda terhadap sumbu X yang mana bayangannya atau terhadap sumbu Y yang mana bayangannya. Terhadap sumbu X, posisinya yang mana posisi aksen. Ya kamu tahu ya, apakah ini aksen? Jarak harus sama, di mana cermin sebagai pembatas garis tengah. Nah dari cermin itulah kamu hitung. Kalau terhadap sumbu Y yang menjunjung, kamu hitung ke kanan dan ke kiri berapa langkah. Kalau 3 langkah ke kanan, ke kirinya juga harus 3 langkah. Itu cek pekerjaan kalian. Kalau itu kalian salah dalam gambar, nanti kalian tidak akan menemukan rumus yang benar. Kamu titik apa tidak ini 4,3 ini misalnya kan harusnya 4,3 dan bisa sekarang titik A kan 4,3 ini 4 ini 4 ini penyebab titik koordinat kartesius masih salah. Nah, sudah jaraknya 1 tahun, tapi kamu dia 1 tahun, dia 2 tahun nih, tidak kamu kesalahan apa terjadi ketika koordinat kartesius kamu salah.
ulang lagi ya, jangan pantang menyerah. Boleh itu ada prestasi. Maksudnya lagi 5 menit nak. Ibu lihat beberapa anak sudah selesai menggambar, benar nggak? Benar. Sekarang dan cocokkan gambar kalian ke depan. Nanti kalian bisa kumpulkan, akan diperiksa ketempatannya lebih teliti lagi. Nah sekarang semuanya berhenti pekerjaan. Perhatikan ke depan. Benar nggak ini bangku datarnya? Berapa koma berapa? Min 4,2. Titik B. Min 2,3. Titik C. Min 3,1. Titik D. Min 5,1. Sekarang kalian mau cerminkan terhadap suku X juga ke suku Y. Ya sudah selesai kan menggambar suku X?
bayangan. Nah, tadi Ibu keliling, disinilah ketika di awal pergerakan tidak diisi nama titiknya, sehingga nanti ketika bangunnya sudah jadi masih bingung, ini titik apa ya? Maka dari awal diberi nama. Kemudian ini gambar terhadap bunyi. Selanjutnya sekarang Ibu mau lihat satu pekerjaan anak aja dulu. Dewa Ayu udah selesai Dewa Ayu. Dewa Ayu silakan melihat kan. Apakah ada kemiripan? Ada semua. Nah, sekarang kalian perhatikan, Ibu sini ada teman kalian menunjukkan hasil kerjanya dalam menggambar. Jadi perlihatkan aja karena tidak perlu meragakan. Nah, di sini pekerjaan dari Dewa Ayunya misalnya kelihatan. Di sini bisa kalian lihat antara titik A terhadap cermin 1, 2, 3 kan? Kemudian A aksennya dari sini kita cermin lagi 2, 3 ya. Sama persis dengan gambar yang di depan. Sama, silakan koreksi. Sama dengan kerjaan ya. Terima kasih Dewa Ayu sudah menunjukkan pekerjaannya. Berikan semangat untuk kita semua. Aktivitas 2. Nah, coba dibaca di AKBD-nya aktivitas 2. Apa yang diminta di aktivitas 2? Apa yang diminta di aktivitas 2 anak? Tuliskan. Apa yang diminta Raditya? Tuliskan pada tabel berikut informasi yang diperoleh dari gambar yang kalian buat pada aktivitas itu. Nah, berarti di sini kalian membuat laporannya dalam bentuk tabel. Titik asalnya, titik A-nya berapa? Tulis di sini. Titik B-nya berapa? C dan D-nya berapa? Kemudian kalian amati ketika kalian cerminkan terhadap suku X, bayangannya di titik berapa? Silakan ditulis. Begitu juga di tabel kedua. Setelah itu kalian lanjut ke aktivitas 3. Aktivitas 3 kalian menyimpulkan dari pengamatan perubahan yang terjadi dari kedua tabel ini, sehingga nanti dari aktivitas ini kalian akan menemukan 2 rumus pencerminan. Selanjutnya rumus itu kamu gunakan untuk mengerjakan aktivitas 4. Tanpa menggambar, kamu mencari bayangan benda. Bisa dipahami aktivitasnya? Ada pertanyaan? Ya. Berapa menit kalian membutuh pekerjaan untuk sampai ke aktivitas 4? 10 menit cukup? Ya. Ada cuma pengisi aja loh, titik. 15 ya? Baik, kalau 15 menit silakan dalam waktu 15 menit. Konsisten ya. 15 menit sudah selesai ya. Aktivitas 1. Berarti lanjut di sana. Bagi yang gambarnya belum tuntas, belum selesai, sekarang juga kan kayak gambar. Benar atau tidaknya? Coba kamu lihat. Siapa yang buat?
salin tabel itu di buku latihan kalian. Kalau untuk tabel tertera yang penting sana ada titik asal dan titik dayangan dan ada aturan pencerminan baik ada sudut X atau sudut Y. Makanya itu kenapa harus tabel? Nanti salah satu kelompok perwakilannya presentasinya hasilnya ke depan dari titik asal ke titik akhir. Nanti supaya lebih mempermudah kalian presentasi ke depan sudah disiapkan tabel untuk kalian lengkap.
3 kamu salah. Aktivitas 4 kemungkinan kamu benar karena menggunakan rumus. Nol itu kenapa? Nol itu positif apa negatifnya? Nol itu netral, dia tidak positif, tidak negatif. Netral dia dapat nol.
depan nanti pembuahannya. Selamat kali berbagi juga. Nah sekarang kalian perhatikan ini yang dibuat oleh teman kalian. Kalian cocokkan. Ada yang berbeda? Sama. Nah sekarang dari sini dari titik X kemudian dari sisi Y dari A dari 5,3 menjadi min 4, min 3 dan seterusnya. Silakan kalian cocokkan. Kemudian tidak ada perbedaan, semuanya sama. Baik, itu karena untuk yang sumbu X sudah benar. Kemudian sekarang ya sumbu Y 4,3, 2,3, 3,1 dan 5,1. Benar enggak? Nah, sekarang ke aktivitas 3. Kalian amati, silakan kamu laporkan hasil pengamanan kamu apa yang berlaku terhadap tabel pertama dan tabel kedua. Ayo silakan kita mau tabel pertama silakan ya. Nanti Ibu ajak kamu juga kerjasama dengan beberapa guru pelajaran tertarik Ibu dengan Raja ya. Nanti kita akan menjalin kemitraan. Yang pertama nanti bisa ke guru TK, kemudian ke guru IPA nanti pakai. Nah sekarang dibacakan untuk Indah yang guru X apa yang kita dapat temukan di sana tadi? Kemudian untuk dia sekarang ada yang bertanya ke temannya, ada yang memeriksa tanpa dari sama pekerjaannya sama. Baik, kalau sama silakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Nah di sini Ibu pertegas kembali, ayo, ya. Ibu pertegas kembali apa yang disampaikan oleh Indah dan Dia. Apa yang kalian sampaikan
menjadi negatif, dari negatif menjadi positif. Misalkan sekarang ibu memiliki titik E yang koordinatnya adalah min 5, min 2. Ibu cerminkan terhadap suhu X, maka E aksen itu berada di titik berapa, berapa? Min 5, 2. Ini yang ibu maksudkan penggunaan rumus ini. Tidak selalu nilai Y-nya negatif, tapi nilai Y berubah. Lanjut sekarang di suhu Y. Ternyata setelah kalian amati, pencerminan terhadap suhu Y yang berubah adalah nilai X-nya dari positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Sehingga bisa sekarang menjawab di aktivitas 4. Kita bahas secara bersama ya. Silakan diperiksa. Untuk titik asal 3,8. Nah, 3,8. Berapa bayangan yang kalian dapatkan jika dicerminkan terhadap suhu X? 3,8. Nah, silakan diperiksa. Kemudian untuk 11,7. Maka suhu X menjadi 11,7. Kemudian min 9,2 terhadap suhu Y. 9,2. 0,6 terhadap suhu Y. 0,6. Artinya sama. Tadi kalian perhatikan nggak ketika Indah dan Ibu memperagakan di sini, ini tempel dengan Indah. Nah, inilah keadaan dari 0,0. Itu tidak ada perubahan pergeseran antara titik dengan bayangan lain. Lanjut yang terakhir, suatu titik dicerminkan pada suhu X hasilnya 5,7. Berapakah titik tersebut? 5,7. Kesimpulannya kalian sudah memahami dari rumus pencerminan. Kita sudah mendiskusikan tadi KPD-nya, kemudian tadi presentasi juga sudah.
transformasi geometri refleksi. Contohnya apa tadi? Kalian bisa penerapannya. Dalam apa kalian penerapannya? Apa? Tadi kalian bisa di awal ibu lihatkan ada gambar-gambar geometris. Nanti kalian bisa terapkan dalam menggambar suatu karya seni. Ya, itu nanti penerapannya. Ya, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kalian nanti tulis dalam buku. Ya. Ada 4 pertanyaan. Jawab dengan jujur dan singkat. Jangan terlalu panjang, buit-buit saja. Supaya ibu tahu secara jujur kalian sudah memahami sampai mana. Bagian sudah dapat silakan soal tersaji hal yang sudah kalian pelajari hari ini. Poin-poinnya saja ya. Jangan mengambil ya poin-poinnya apa yang sudah kamu pelajari ya. Kemudian soal yang kedua, apa yang perlu kalian pahami dari pelajaran ini. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang paling berkesan. Aktivitasnya dari tadi, pekerjaan kita tadi yang mana yang paling berkesan untuk kalian, sehingga bisa kita tingkatkan aktivitasnya dengan yang terakhir, strategi yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan kemampuan kalian. Jadi soal kedua itu kaitannya ke soal nomor 4. Dari soal kedua ini mana yang perlu kalian pahami. Kemudian apa yang akan kalian gunakan strateginya untuk memahami di penjelasan kalian. Silakan jawab sesingkat mungkin. Kalau dia selesai langsung menyebutkan destinasi nama nomor pelanggan Asia kalian. Udah ya, kita perasaan. Ya apa ada dalam pikiran kamu itu kamu tulis sebagai refleksi. Jadi refleksi yang kalian tulis itu berbeda dengan materi kita ya nak ya. Kebetulan materi kita juga judulnya adalah refleksi. Nah sekarangnya refleksi dalam pembelajaran. Sama istilahnya kita mencermin apa yang kurang dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita, apa yang mau kalian tingkatkan. Sambil kalian menulis, kenapa izinkan kalian tugas menulis tidak berkelompok supaya kalian secara mandiri, secara sendiri bisa menguasai teknologi untuk membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nanti di tingkat SMA kalian tidak akan terkejut lagi dengan tugas-tugas yang diberikan dengan menggunakan pemanfaatan. Dari sekarang kita belajar dengan banyak suatu ruang itu kalian juga bisa koordinasi ke ibu. Silakan. Nanti hasil dari tugas mandiri kalian, kalian bisa kirim dalam bentuk link saja. Yang belum bisa juga, yang tugas mandiri juga. Ya, saya sudah selesai,
kalian tertarik. Hal yang sudah saya pelajari hari ini adalah tentang refleksi, kemudian sifat-sifatnya, cara menentukan refleksinya, dan rencana. Kemudian tertarik ini yang pertanyaan yang nomor 2 itu adalah hal yang belum dipahami. Tidak ada, berarti ada di sini ada sudah paham semuanya. Inilah hasil refleksi kalian untuk menjaga pelajaran kita berikutnya ya. Kalau biasanya kalian tertulis, biasanya di akhir gimana perasaan kalian. Jangan tidak itu biasanya. Nah sekarang menulis jadi untuk pertemuan berikutnya kita masih tetap refleksi ya. Refleksi tugasnya. Sebelum minggu akhiri ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, di kayaknya Dewi masih tugas Dewi ya. Ada Dewi. Yang mana menulis? Atau dua Dewi. Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini kita berikan terima kasih manusia sekalian hari ini. Ingat belajar tetap di rumah. Silakan tutup pembelajaran. Nah, ada yang di belakang paling semangat untuk mau ini tugas dari bapak teman kami yang paling semangat silakan pimpin pembelajaran hari ini. Nomor hasil 17 ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dimulai. Doa kita. Namo Tanti.